Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hafiz Alma Arif Karim Amruwah. Saya adalah mahasiswa program studi Teknik Informatika dari Universitas Teknologi Bandung dengan NIM 245520111137. Pada video kali ini, saya akan melaksanakan take home ujian tengah semester mata kuliah jaringan komputer 2. Saya akan mendemonstrasikan tahapan lab, konfigurasi dasar jaringan, dan pembuatan root firewall pada router mikrotik menggunakan VirtualBox, sekaligus melakukan uji coba secara langsung. Sebelum kita masuk ke tahapan konfigurasi, saya akan membacakan dan menjelaskan terlebih dahulu studi kasus untuk ujian kali ini. Di sini saya diberi case sebuah laboratorium komputer memiliki satu router virtual dan satu klien. Anda diminta melakukan konfigurasi dasar jaringan agar klien dapat terhubung ke router dan mengakses simulasi internet simulasi. Selain itu, administrator ingin menerapkan aturan firewall sederhana untuk meningkatkan keamanan untuk tools Praktikum wajib menggunakan file ini untuk jadi mikrotiknya. Lalu untuk ketentuan IP address untuk mikrotik ada satu static IP DHCP client NAT internet. IP address disesuaikan dengan jaringan yang Anda digunakan. Untuk enter 2 LAN sesuai dengan NIM terakhir yaitu 37, jadi saya 192.168.371/1/24. Lalu konfigurasi firewall. Aturan firewallnya yang pertama itu blokir akses ping dari klien ke router pada jam 12 sampai jam 1. Izinkan klien hanya bisa HTTP port 80, HTTPS port 443. Lalu yang ketiga adalah blokir akses FTP dan Telnet dengan port 21 dan 23 dan situs Facebook dan YouTube. Lalu ada batasi akses Winbox ke router. Hanya IP klien 192.168.371 dengan NIM yang terakhir saya. Jadi di sini disebutkan bahwa terdapat sebuah laboratorium komputer yang memiliki satu router virtual dan satu klien. Tugas utamanya adalah melakukan konfigurasi dasar jaringan agar komputer klien tersebut dapat terhubung ke router dan mengakses internet simulasi. Selain itu, administrator jaringan juga meminta penerapan aturan firewall yang ketat untuk meningkatkan keamanan di lab tersebut. Sebelum mulai mengkonfigurasi, kita perlu menyiapkan lingkungan kerjanya di VirtualBox. Kita buka VirtualBox-nya dulu. Lalu saya akan mengimport appliance. Pilih file, import appliance. Kita pilih yang tadi sesuai soal. Lalu kita atur jaringan agar mikrotik dan klien Kali Linux bisa saling terhubung. Kita perlu membuat koneksi virtual. Yang pertama kita masuk ke setting, lalu masuk ke network. Untuk adapter satunya kita pilih NAT Internet Network, dan adapter 3 kita enable network, lalu pilih bridge adapter, lalu oke. Linuxnya kita cuma pakai satu adapter aja, internet network, dan namanya sesuaikan dengan adapter 2 yang ada di sini. Mikrotik Telkom Ethernet in. Sekarang kita mulai menyalakan mengkonfigurasikan otak jaringan kita, yaitu mikrotik yang ini.
Ini emang sedikit terada lama. Username admin, passwordnya yang kedua aja. Ini password. Buat kita masuk ke inbox. Jadi yang MAC address sudah sesuai, connect. Nah, berhasil. Jadi itu kita buka menu interface terlebih dahulu. Nah, kita beri nama di sini itu di sini kita beri nama oke, hewan aja buat di sininya lan ini terus. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan alamat IP. Itu merupakan yang penting. Kita akan memberikan IP pada setiap interface-nya. Yang pertama kita masuk ke IP DHCP client. Dan kita tambah, pilih interface-nya, interface-nya pilih one, lalu oke. Nah, ini statusnya bon, berarti berhasil. Untuk selanjutnya untuk LAN kita buka IP address, kita tambah, kita masukin ini. Sesuai dengan yang di ini saya terakhir 37, kita pilih LAN, lalu oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DNS, kita pilih IP DNS. Untuk servernya kita pilih 88. Dan kita tambah 88. Lalu pilih oke. Kita akan mengkonfigurasikan NAT agar klien bisa berinternetan. Ini adalah trik MySQL yang memungkinkan semua perangkat di LAN klien berbagi satu koneksi internet WAN. Yang pertama kita buka IP firewall. Lalu pilih tab NAT dan plus. Untuk general di chainnya kita pakai scanat dan out interface-nya kita pilih enter yang one. Lalu kita masuk ke edit action, kita pilih MySQL. Oke. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan DHCP server agar klien otomatis dapat IP. Agar klien tidak perlu disetel IP-nya secara manual, kita buka DHCP server. Agar mempermudah kita pilih setup.
Lalu kita pilih LAN, kita next saja sampai selesai. Full. Langkah selanjutnya kita akan menerapkan aturan firewall sesuai yang tadi di soal. Ini adalah bagian inti dari tugasnya. Aturan firewall akan menjaga keamanan jaringan. Urutan aturan sangatlah penting karena aturan akan dieksekusi dari atas sampai ke bawah. Jadi aturannya harus sesuai. Yang pertama kita buka ke IP firewall, lalu Ethernet, dan Ethernet kita klik. Yang pertama itu kita untuk chainnya input, kita akan yang memblokir dari jam 12 sampai jam 1 itu protokolnya ECM. Lalu search addressnya masukin kita masukin waktunya dari jam 12 sampai jam 13. Lalu untuk actionnya karena kita ingin menahannya kita pilih drop. Oke. Selanjutnya itu kita memblokir akses FTP port 21 dan Telnet 23 port 23. Untuk generalnya kita pilih forward protokol TCP DST portnya 21 dan 23. Lalu actionnya drop. Lalu kita akan memblokir situs Facebook dan YouTube. Ini saya akan menggunakan fitur layar 7 protokol. Pertama kita masuk ke ini dulu, lalu kita plus, kita namain blokir blokir aja. Untuk EXP-nya kita masukin seperti ini. Ini adalah ekspresi yang akan mencocokkan ke alamat situsnya. Lalu oke saja. Lalu buat firewall-nya untuk chainnya forward. Lalu set addressnya kita masukin addressnya kita. Lalu ke advanced chat kita pilih yang blokir. Nah ini kita pilih actionnya karena akan memblokirnya kita pilih drop. Selanjutnya kita akan membatasi akses inbox hanya dari IP klien. Ini untuk mencegah orang lain mengakses router Anda. Winbox akan menggunakan port 8291. Langkah yang selanjutnya itu kita pilih plus. Untuk chainnya input. Protokolnya TCP. DST portnya 8291. Addressnya kita masukin.
Cross check ini lalu oke saja langsung. Jadi kita akan blokir semua akses lain buat aturan lagi dengan kita lagi. Lalu untuk sini input protokolnya TCP. Untuk portnya 8291. Selanjutnya kita akan mengizinkan klien hanya HTTP dan HTTPS. Dan kayak ini akan membuat klien tidak bisa menggunakan protokol lain seperti FTP dan SSH dan lain-lain. Yang pertama kita akan tambah dulu ini chain forward protokolnya TCP. TXT portnya 80, dan 43. Ini adalah port yang HTTP dan HTTPS-nya. Lalu kita pilih accept. Oke. Langkah selanjutnya adalah blokir semua koneksi forward lainnya. Ini adalah tembok terakhir yang akan memblokir semua lalu lintas lain yang tidak sesuai dengan aturan di atasnya. Tambah lagi. Misalnya forward, lalu selanjutnya lalu actionnya drop. Selanjutnya saya kelupaan, saya akan menambahkan satu aturan lagi di aturan ini untuk nomor 6 untuk mengizinkan DNS UDP port 53. Pertama kita untuk chainnya forward, lalu addressnya 77, protokolnya UDP, ST portnya 53. Ini kalau ini saya akan geserkan ke sini. Selanjutnya kita akan mencobanya di Kali Linux. Sedikit lama ya ini. Masuk terminal untuk mencobanya. Lalu ke IP config untuk mengecek apakah sudah masuk. Ya sudah ya.
Selanjutnya tapping dulu untuk ping doang. Nah, ini berhasil karena saya lupa untuk mengubah waktunya. Waktunya di jam 12 di Winbox. Untuk mengubah waktunya, masukin ke sistem clock, lalu ubah jam sesuai aturannya jam 12. Oke, kita lihat di. Nah, ini tidak berjalan karena sesuai aturan tadi jam 12 sampai jam 1 tidak ping diblokir sesuai aturan. Selanjutnya saya akan buka ke file web. Kita coba masuk ke Google, harusnya bisa. Nah, bisa. Coba kita masuk ke YouTube. Harusnya tidak bisa. Nah, ini dan coba kita Facebook juga tidak bisa. Dengan ini saya berhasil untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.